Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akif dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Asia Jakarta. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita tiada batasnya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan nikmat tersebut tanpa imbalan kecuali bersyukur kepada Allah SWT. Dengan ini saya menyampaikan pengertian iman kepada Allah. Pengertian iman kepada Allah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, serta mengamalkan dengan perbuatan bahwa Allah itu ada dengan segala keagungannya. Adapun hukum beriman kepada Allah untuk setiap umat muslim adalah wajib. Wajib adalah kewajiban yang dibebankan setiap orang yang sudah mukallaf, orang Islam berakal dan sudah masuk usia balik. Selain beriman kepada Allah, kita juga harus beriman kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari kiamat, dan qada dan qadar Allah. Dalil tentang perintahnya beriman kepada Allah. Adapun dalil nakli yang mendasari iman kepada Allah SWT terdapat dalam Al-Quran dan surah Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim, yang artinya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Adapun dalil fitrah, nakli, dan akal. Pengertiannya. Dalil fitrah, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Sesungguhnya kedua orang tuanya yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis Bukhari Muslim. Hadis Bukhari. Dalil nakli ialah dalil yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, ijma' ulama yang diambil dari intisari Al-Quran. Dalil akal ialah dalil yang diperoleh dari bukti ilmu pengetahuan dari argumentasi ulama. Adapun hikmah atau fungsi beriman kepada Allah SWT diantaranya yaitu menambahkan keyakinan. Menambahkan keyakinan, kita tahu bahwa Allah SWT menciptakan segala sesuatu yang membuat kita masih hidup sampai sekarang. Jadi kita harus semakin yakin dan bersyukur kepada Allah. Menenteramkan hati. Dalam surah Al-A'raf ayat 28 dijelaskan bahwa orang-orang beriman selalu mengingat Allah dan membuat hati mereka tentram karenanya. Dapat menyelamatkan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Dalam Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun, Allah berfirman, sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang beriman dalam kehidupan dan pada berdirinya saksi-saksi hari kiamat. Mendatangkan keuntungan dan kebahagiaan hidup. Manusia yang beriman kepada Allah, hati mereka menjadi tentram, hidup pasti akan lebih bahagia, dan permasalahan menjadi lebih mudah diselesaikan karena Allah membantunya. Pengertian wujudullah. Wujudullah ialah secara etimologi, wujud Allah terdiri dari dua kata. Wujud yang berarti keberadaan yang disambung dengan kata Allah. Secara terminologi, wujud adanya Allah SWT adalah suatu hal bersifat aksimomatis. Arti wujud ada, sekalipun telah terang kasih akal, tetapi dapat digambarkan dengan kenyataan tetap
dan kekal. Adapun dalil nakli Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Pengertian tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah terbagi 3, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Apakah tauhid rububiyah? Mari kita jelasin. Tauhid rububiyah mentauhidkan Allah atau mengesahkan Allah melalui penciptanya, kekuasaannya, dan segala pengetahuan Allah di muka bumi, misalkan dari bagaimana Allah menciptakan alam semesta dan seisinya. Ya. Tauhid uluhiyah ialah mengesahkan Allah melalui perbuatan-perbuatan hambanya, misalnya meyakini adanya Allah SWT dengan beribadah, salat kepada Allah, salat 5 waktu lah kepada Allah SWT. Tauhid asma wa sifat. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat adalah bagian dari mentauhidkan, mengesahkan Allah dalam akidah Islam. Tauhid ini merupakan bentuk penerapan menyelesaikan dari makhluk terhadap Allah mengenai nama-namanya dan sifat-sifatnya. Adapun firman Allah mengenai tauhid asma wa sifat, yang artinya hanya milik Allah nama-nama yang paling baik, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Tinggalkan orang-orang yang menyimpang di kebenaran. Mengenai nama-namanya, surat Al-A'raf ayat 180. Pengaruh iman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh iman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Iman kepada Allah sangat berpengaruh terhadap kehidupan seorang muslim. Iman kepada Allah sangat berpengaruh terhadap kehidupan seorang muslim. Di antaranya contohnya, yang pertama, membuat seseorang menegakkan syariah. Dalam firman-Nya, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul-Nya menghukum, mengadili, dan di antaranya mereka ialah ucapan. Yang kedua, menghindari syirik, yaitu menyekutukan Allah, ialah yang nyatanya maupun tersembunyi. Bukannya Allah cukup melindungi hamba-Nya, dan mereka yang memperlakukan kamu dengan sembahan-sembahan yang selain Allah. As-Zumar ayat 36. Yang ketiga, mencintai Allah. Mencintai karena Allah. Seorang akan mencintai seorang juga dekat diri kepada Allah, mencintai karena Allah tanpa alasan-alasan duniawi yang membutakan. Yang keempat, jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah ialah jihad membela agama, itu yang dinamakan jihad fi sabilillah, membela agama Allah. Yang kelima adalah loyalitas. Yang keenam adalah akhlakul karimah, akhlak yang baik. Akhlakul karimah adalah merupakan buah hati. Akhlakul karimah merupakan buah hati dari iman yang ditanam dengan kuat dalam hati seorang mukmin. Yang ditanam dari hati seorang mukmin. Inilah akhlakul karimah. Contoh suri tauladan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Suri tauladan. Kenapa diutuskan Nabi Muhammad ini? Karena untuk memperbaiki akhlak manusia.